Halo, selamat datang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Azwan di channel Bicara Psikologi. Apa kabar teman-teman semuanya yang mendengarkan siaran psikologi kali ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa, teman-teman. Kali ini saya mau bercerita kepada teman-teman tentang sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata di tahun 1980-an. Berkisah tentang seorang ayah yang hanya memiliki satu anak dan mereka tinggal berdua di sebuah rumah yang sangat besar sekali, teman-teman. Saat itu tepat pukul 7 pagi, seorang ayah berumur 70 tahun hendak menaiki sebuah tangga untuk membangunkan anak sayangannya, seorang anak laki-laki yang bernama James yang masih sedang tertidur di kamarnya. Pintunya diketuk. Setelah diketuk, ayah tersebut masuk karena tidak ada jawaban. Lalu sang ayah tersenyum melihat anaknya yang masih tertidur pulas. Sang ayah mulai berjalan perlahan untuk membangunkan anaknya. Ayah itu berkata, "Nak, ayo bangun. Hari ini adalah hari terbesar kamu loh. Kamu harus cepat bersiap-siap, kamu harus mandi, kamu harus sarapan. Pakai pakaian terbaik kamu karena saat ini adalah hari selebrasi kamu karena kamu telah berhasil melewati jenjang pendidikan untuk mengambil gelar dokter. Ayo cepat." Begitu sang ayah berkata kepada James. Lalu James mulai bersiap-siap dan sang ayah serta James berada di sebuah meja makan di ruang makannya. Lalu mereka asik ngobrol satu sama lain. Lalu mereka mulai membicarakan tentang acara wisuda James nanti. Mulai membicarakan rundown dari jam berapa sampai ke jam berapa acaranya selesai. Lalu saat itu James berkata kepada ayahnya, "Ayah, saat ini tepat umurku 25 tahun. Dan tepat juga sudah 5 tahun kita kehilangan seorang ibu. Ayah kehilangan seorang istri, aku kehilangan seorang ibu yang sangat terbaik untuk hidupku." Begitulah kata James. Sang ayah hanya menatap mata James yang berbinar-binar sambil menahan haru. Lalu James berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dan sangat besar dari seorang ayah. Karena menurutku untuk berhasil dan menyelesaikan perkuliahanku ini sampai akhirnya aku mendapat gelar dokter, aku ingin diberikan hadiah yang sangat luar biasa oleh ayah." Lalu sang ayah berkata kepada James, "Nak, apapun hadiah yang kamu inginkan, bicarakan kepada ayah. Ayah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kamu." Begitulah kata ayahnya. Lalu James dan sang ayah bersiap-siap untuk berangkat di acara wisuda James tersebut. Sesampainya di tempat wisuda, acara berjalan sesuai dengan semestinya. Acara berjalan dan selesai sesuai rundown. Lalu sang ayah dan James pulang ke rumahnya. Mereka beristirahat dan sampailah di keesokan harinya. Tiba-tiba sang ayah mengetuk kembali pintu kamar James, lalu membangunkan James, dan sang ayah berkata, "Nak, temani ayah keluar sebentar, ayah ingin ke showroom mobil di dekat rumah." Begitu bahagianya James mendengar sang ayah mengajaknya untuk melihat mobil di dalam sebuah showroom. Lalu James tanpa pikir panjang lagi langsung bersiap-siap dan bergegas pergi bersama ayahnya. Pada saat itu
Sang ayah dan James tibalah di sebuah showroom mobil terkemuka di dekat rumahnya, dan di dalam showroom tersebut banyak sekali pilihan mobil-mobil sport yang sangat luar biasa sekali. Lalu berhentilah James di sebuah mobil berwarna kuning, sebuah mobil sport. Lalu James berkata kepada ayahnya, "Ayah, andai saja aku bisa memiliki mobil yang sangat luar biasa ini, aku akan sangat bahagia sekali dan bangga." Lalu sang ayah berkata kepada James, "Kamu tidak ingin melihat mobil yang lain?" "Tidak ayah, aku ingin memiliki mobil ini karena warna kuning ini mengingatkan aku juga kepada seorang ibu, karena ibu sangat suka sekali warna kuning ini ayah." Lalu sang ayah hanya tersenyum melihat James. Lalu tanpa sepengetahuan James, sang ayah bertemu dengan staf dari showroom tersebut dan mereka pun pulang. Pada saat mereka pulang, lalu di tengah perjalanan James dan sang ayah mampir di sebuah restoran. Di restoran tersebut mereka makan siang. Pada saat mereka hendak makan siang dan makanan pun datang dengan ditutup tungku yang sangat mewah sekali, sang ayah berkata kepada James, "James, kali ini aku ingin kamu yang membuka tungku makanan ini untuk ayah." Tahu teman-teman, pada saat itu James berpikir, "Wah, ini pasti di dalam tungkunya ada kunci mobilnya nih. Jangan-jangan di dalam tungku ini kunci mobil warna kuning tadi yang aku pengen beli." Lalu tanpa berpikir panjang, James pun membuka tungku tersebut perlahan-lahan, dan ternyata James hanya melihat sebuah makanan kesukaan ayahnya. Lalu saat itu James berpikir, mungkin kejutan yang lain akan menunggu aku sebentar lagi. Lalu mereka pun makan, mereka berbicara satu sama lain, mengenang masa-masa indah di hari-hari sebelumnya. Lalu mereka pun pulang, dan di depan rumah tersebut, sang ayah bicara kepada James, "James, ayah ingin kamu yang membukakan kali ini garasi mobil. Karena kamu jarang sekali nih membuka garasi mobil." Lalu James mulai berpikir teman-teman, "Wah, ini pasti di dalam garasi ini ada mobil kuning yang aku pengen beli nih." Begitu yang dipikirkan James. Lalu James pun berlari untuk membuka garasi mobil, dan ternyata ketika dibuka, kosong. Tidak ada mobil warna kuning yang ingin dibeli oleh James. Saat itu James mulai merasa sedikit kecewa. Apakah sang ayah akan membelikannya sebuah hadiah? Atau justru sang ayah hanya melihat keinginan James hanya sebatas harapan saja? Lalu mereka pun masuk ke dalam garasi tersebut, dan mereka pun bertemu di ruang tamu. Pada saat di ruang tamu, James mulai memancing nih keinginan dia kepada ayahnya. "Ayah, kamu masih ingat kan bahwa aku sangat suka sekali mobil sport berwarna kuning di showroom waktu 2 hari yang lalu atau kemarin kita berkunjung sana?" "Iya, ayah masih ingat kok, kamu suka sekali rasanya dengan mobil tersebut." Lalu James pun naik ke dalam kamarnya, berharap ada kejutan yang lain yang akan datang kepadanya. Tak lama James duduk di kasur dalam kamarnya, tiba-tiba sang ayah datang dengan membawa sebuah kotak teman-teman. Kotak berukuran buku yang sangat besar. Kotak tersebut berwarna kuning. Lalu James pun mulai tersenyum tersimpul, berharap di dalam kotak tersebut ada sebuah kunci mobil. Lalu James berkata kepada ayahnya, "Ayah, apakah ini hadiah yang aku tunggu-tunggu?" Sang ayah pun berkata kepada James, "Nah, ini adalah hadiah terbaik dari ayah untuk kamu. Ayah ingin kamu betul-betul bisa bersyukur, dan ayah ingin kamu belajar banyak hal dari sebuah kotak ini." Lalu James pun membuka kotaknya perlahan-lahan, dan ternyata teman-teman, di dalam kotak tersebut
hanyalah sebuah buku. Buku dengan judul Menjadi Dokter yang Luar Biasa. Lalu James pun melempar buku tersebut dengan penuh kekecewaan yang sangat besar. Lalu James sambil menahan nangis menatap mata sang ayah. "Ayah, hari ini aku benar-benar kecewa kepada kamu karena kamu betul-betul melupakan apa yang aku inginkan, ayah. Sungguh hadiah ini bukan apa yang aku inginkan. Saat ini aku sudah menjadi dokter." Lalu sang ayah pun berkata lirih kepada James sambil menepuk pundak James. Sang ayah berkata, "James, apakah kamu masih ingat sebab bahwa ibu kamu meninggal dunia?" James pun menatap ayahnya lalu berkata, "Aku ingat. Ibu meninggal karena seorang dokter yang salah melakukan operasi. Aku ingat itu, ayah. Aku tidak akan pernah lupa." Lalu sang ayah berkata kepada James, "Dengan buku ini, James, mimpi ayah sangat besar untuk membuat kamu menjadi dokter yang luar biasa dan tidak menjadi dokter yang menangani ibu kamu. Ayah ingin tidak ada nyawa yang hilang saat kamu melayani seorang pasien." Lalu James pun dengan kekecewaannya karena kado yang dia harapkan tidak terwujud, James pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, sudahlah, lupakan apa yang kita bicarakan tentang dokter. Saat ini aku sudah menjadi dokter dan ibu pun sudah tidak ada. Tidak mungkin ibu bisa hadir lagi di sini saat aku sudah jadi dokter. Yang aku inginkan adalah sebuah kado yang aku mau, ayah. Dan ayah tidak memberikan itu di hari yang sangat luar biasa untukku." Lalu sang ayah pun sedih dan meneteskan air mata. Sang ayah tidak bisa berkata lagi kepada James karena saat itu ayahnya melihat James sangat marah sekali. Lalu James berkata kepada ayahnya, "Simpanlah buku ini, ayah. Aku tidak membutuhkan buku ini dan aku sangat kecewa kepada ayah. Aku ingin ayah tidak mengganggu aku dulu." Lalu James pun pergi dari rumah. Hari demi hari terlewati, minggu demi minggu, bulan dan tahun pun berganti. Sampailah di 5 tahun berikutnya, James saat itu sudah menjadi dokter yang sangat hebat dan sangat populer sekali di negaranya. Bahkan James mendapatkan salah satu penghargaan menjadi seorang dokter terbaik. Lalu pada saat James selesai menangani seorang pasien, James pun masuk ke dalam ruangan kerjanya. Lalu dengan perasaan kaget, James mendengar pintu kerjanya diketuk oleh seseorang. James pun berkata dari dalam ruangan, "Masuklah, aku sedang tidak bekerja." Lalu seseorang dengan jas hitam masuk ke dalam. James pun kaget dan tidak bisa menebak siapa orang ini. Lalu orang ini berkata kepada James, "Tuan, benarkah Anda seorang dokter yang bernama James?" "Iya, betul. Aku adalah seorang polisi yang ditugaskan di kota kelahiranmu. Aku ditugaskan untuk menyampaikan berita kepada kamu." "Berita apa itu?" jawab James. Lalu polisi ini berkata kepada James, "Saat ini aku membawa berita duka kepadamu, James. Kamu masih ingat ayahmu yang kamu tinggalkan 5 tahun yang lalu?" "Ya, ada apa dengan ayah saya?" "Ayah kamu sudah meninggal seminggu yang lalu. Dia sakit keras dan dia menitipkan pesan ini untuk disampaikan kepada kamu bahwa kamu harus pulang." Lalu James pun dengan perasaan kaget, perasaan tidak bisa menerima dan kaget apa yang terjadi hari ini, James pun segera bersiap-siap dan pulang ke rumahnya. James berkata kepada polisi itu, "Baik,
saya akan bersiap-siap dan pulang ke rumah. Teman-teman, James pun sampai di rumahnya. Pada saat James membuka pintu rumahnya, James mulai menahan pilu. Kenapa James mulai menahan pilu? Karena keadaan ruang tamunya saat itu betul-betul sama persis seperti sebelum James meninggalkan rumah. James mulai masuk ke dalam ruang tamu dan melihat majalah serta koran, serta majalah dan buku-buku komedi yang terakhir kali dia baca dan dia bicarakan kepada ayahnya sebelum dia pergi. Langkah kaki James mulai berat. Dada James mulai pilu dan sulit untuk menahan tangisnya. Dia pun naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamarnya. Lalu dengan tangan dan badan yang semakin gemetar, James pun sulit sekali untuk menahan sedih. Lalu dia melihat ada sebuah kotak berwarna kuning dan di dalamnya masih tersimpan sebuah buku menjadi dokter yang luar biasa yang diberikan ayahnya 5 tahun yang lalu. James pun duduk di kasurnya dengan memegang kotak kuning tersebut sambil mengingat kejadian pertengkaran sebelum akhirnya dia pergi dari rumah. Lalu dia pun memberanikan diri dengan mulai banyak meneteskan air mata. Dia mulai membuka cover buku tersebut. Dia buka plastiknya, teman-teman, dan dia masuk di halaman pertama. Ternyata di halaman pertama itu terdapat sebuah tulisan tangan ayahnya. "Nak, ayah ingin mengucapkan selamat kepada kamu karena kamu sudah menjadi dokter dan mewujudkan cita-cita ayah." Itu tulisan tangan ayahnya di halaman pertama. James pun mulai menangis. James buka halaman kedua. Terdapat lagi tulisan ayahnya. "Nak, bukalah halaman-halaman selanjutnya. Ayah ingin kamu betul-betul bisa menjadi seorang dokter yang betul-betul bisa melayani dengan sepenuh hati dan setulus hati kamu terhadap pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan kamu." James pun mulai menangis lagi dan kembali membuka halaman ketiga. Di halaman ketiga James pun melihat tulisan ayahnya lagi. "Nak, tidak ada kata-kata lagi yang bisa ayah ucapkan selain terima kasih banyak karena kamu sudah menyelesaikan pendidikan kamu untuk menjadi dokter dan itu sangat membanggakan ayah. Jangan lupakan pengorbanan ayah, nak, karena kamulah satu-satunya penawar kesedihan ayah ketika ayah mengingat ibumu." James pun mulai menangis sangat pilu sekali, teman-teman. Lalu sampailah di halaman keempat. James melihat sepucuk amplop berukuran kecil. Lalu di amplop tersebut ditulis, "Nak, bawalah amplop ini ke showroom mobil di dekat rumah. Di dalam amplop ini terdapat sebuah cek pembayaran sebuah mobil yang kamu inginkan, nak." Luar biasanya James sangat menangis pilu, teman-teman. Bayangkan, di dalam amplop tersebut terdapat sebuah cek pembayaran lunas mobil yang diinginkan oleh James saat itu 5 tahun yang lalu. Dan James pun menangis hebat sekali karena melihat tanggal, bulan dan tahun persis di tanggal, bulan dan tahun di hari di mana mereka datang ke showroom tersebut. Jadi bayangkan, teman-teman, ternyata di hari tersebut ketika James selesai dari showroom, ternyata ayahnya sudah membelikan mobil tersebut untuk James. Dan bayangkan, teman-teman, pertengkaran itu terjadi. James melemparkan kotak buku tersebut ke ayahnya.
Dan ayahnya pun menangis melihat sikap James yang seperti itu kepada ayahnya. Dan bayangkan saat itu teman-teman, James mengingat kesalahannya yang luar biasa sekali. Dan James pun menyesal luar biasa. Andai saja saat itu James mau membuka bukunya, dan saat itu James mau membuka lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, saat ini James pasti tetap berbahagia bersama ayah kesayangannya. Teman-teman, penyesalan selalu datang di akhir. Tidak ada penyesalan yang selalu datang di awal. Lewat cerita ini, kita diingatkan untuk betul-betul menghargai setiap pemberian dari orang tua kita, terutama ayah kita dan ibu kita. Lewat cerita ini kita diingatkan bahwa setiap pemberian kita harus mensyukurinya, pemberian kecil atau pemberian besar. Karena dengan pemberian kecil kita akan bertemu dengan pemberian yang besar. Dan pemberian yang besar selalu diawali dengan pemberian-pemberian yang kecil. Kita harus melihat hal-hal tersebut sebagai sebuah hadiah yang luar biasa untuk kita. Bukan besar atau kecil nilainya, tapi pemberian tersebut yang diberikan oleh orang yang sangat kita sayangi, teman-teman. Semoga kita tidak menjadi James kedua atau James ketiga. Jadi pesan dari cerita ini adalah sayangilah kedua orang tua kita, terutama ayah dan ibu kita. Hargailah pemberian mereka, syukurilah apa yang mereka berikan kepada kita, karena kita tidak akan pernah tahu hari ini adalah pemberian terakhir dari orang tua kita atau tidak. Itu aja dari saya. Semoga lewat cerita ini kita sama-sama belajar dan diingatkan tentang bagaimana kita harus bersyukur kepada orang tua kita dan pemberiannya, teman-teman. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membayar pemberian mereka. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya yang inspiratif dan bisa memotivasi kita semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share supaya manfaatnya juga menyebar ke teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video yang sederhana ini. Semoga manfaatnya tidak sederhana. Sampai ketemu lagi, saya Azwan. Terima kasih.